Halo runners, kenalan dulu dengan kita dari Berita Lari. Hari ini kita adalah edisi perdana dan hari ini kita berada di Kopi Samuan. Terima kasih ya Kopi Samuan untuk tempatnya yang cool banget gitu ya. Dan ini semoga bisa jadi base kita nih Berita Lari untuk kita kenalan, ketemu sama talent-talent dari Maximo Comection. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar nggak cuman race dan medali, tapi kita juga bahas soal lain yang lebih seru seputar kita hidup yang aktif, dinamis, dan sangat inspiratif. Dan hari ini memang kita kedatangan tamu yang spesial banget dari Fame & Faye yang mereka ini adalah sosok kece, ya pastinya dibalik semua yang sifatnya seru-seru, gerakan-gerakan seru yang selama ini ada di GBK, di CFD terutama. Dan kita nggak sabar nih, siapa lagi kalau bukan Fame & Faye. Aduh, seneng banget nih ketemu duo sosok kece keren dari Fame & Faye. Jadi namanya yang benar adalah Fame & Faye. Fame & Fame Faye. itu Fahmi, Faye itu Ricky Faye. Oh, jadi ini sebenarnya nama panggung ya? Nama panggung. Gimana nih awalnya terbentuk Fame & Faye untuk movement dari aerobik ini? Sebenarnya kita sih kerja bareng ini, kolaborasi musik sama senam udah lama. Dari 98-an mungkin kita pernah kerja bareng. Cuma emang nggak pernah satu panggung. Saya biasa bikin lagu gitu, terus Fahmi yang gerak di lapangan. Tapi terus setelah pandemi, kita coba bikin bareng nih, yuk kita gabung bareng dari panggung. Kayaknya lebih seru gitu. Nah, lahirlah itu Fame & Faye itu. Kita sepanggung bareng, kita namain Fame & Faye Disco Aerobic. Gitu. Jadi sebenarnya munculnya itu berbarengan. Fame & Faye dulu atau diskonya dulu? Fame & Faye itu nama kita, brandnya. Disco Aerobic itu kriterianya. Kita disco dengan aerobik. Jadi senam disco gitu. Kita waktu itu milih apa sih jenis yang kita mau mainkan gitu. Terus tapi anak sekarang kan senangnya yang dance. Maka kita ngambil bagaimana kalau kita memindahkan diskonya ke pagi hari. Jadi tetap ada exciting, ada gerak, teman kan sehat kan. Kalau malam kan konotasinya kan malam. Terus asap rokok dan lain-lain. Kalau pagi kan lebih sehat gitu. Jadi kita pindahkan disco itu ke pagi. Makanya ada aerobiknya. Jadi milihnya morning sunshine gitu. Asik. Ya, gitu ya. Kenapa milihnya disco? Kenapa nggak yang sekarang lagi hot, misalnya apa nih, punk atau even the dangdut gitu kalau Indonesia, iya kan? Karena kita kan memang selera sama nih dari awal. Kita senangnya musik disco, klasik disco, senang. Jadi dari situlah ada kita pilih coba. Ternyata musik disco juga dibikin aerobik itu lebih seru, lebih seru. Gitu. Selain lagunya seru, kita juga bawanya semangat. Dan lagu yang kita pilih juga ini recycle dengan nuansa nada yang baru. Lagunya mungkin lagu lama, tapi nuansa musik dasarnya kita ganti. Ada. Terus ada nggak sih sebenarnya dari signature move-nya dari disco aerobic sendiri, ada nggak sebenarnya di provide? Keterbatasan gerak maksudnya? Iya. Enggak, kalau gitu gerakan kita ngikutin lagu. Nuansa lagunya ngapain kita nyocokin. Yang kedua tidak mau terlalu sulit supaya karena kan yang datang kan runner kan bukan orang aerobik. Jadi kalau saya ngasih koreografi aerobik ke runner nggak masuk. Nggak bisa tuh. Nggak bisa, pasti nanti berantakan. Akhirnya jadi bete nggak ikut latihan. Udah pokoknya segampang-gampangnya. Makanya kadang-kadang gerakan itu bisa sama. Ya. Tapi yang penting nuansanya yang kita mau dapat. Iya. Gitu. Karena lari itu kuantitinya bisa besar ya, gitu. Yang paling besarnya berapa orang? Kita waktu di RFI ini sampai 2.000 nggak salah ya? 2.000, 3.000 ya? 2.000 orang. Jadi makanya kenapa move-nya itu yang simple aja supaya semuanya juga bisa ngikutin. Yang kita harapkan tuh orang masuk ke nuansa yang kita bawain. Nah kalau mereka udah masuk, mereka makin menggila gitu, kita sukses. Iya. Itu walaupun gerakannya santai, tapi
unsur-unsur relaksasi stretchingnya dapat ya. Iya. Tetap ada gitu, nggak cuma main-main gitu. Jadi yang bikin disco aerobik itu beda sebenarnya apanya nih sebenarnya? Formulanya apa? Ada nggak sih? Kita punya konsep yang namanya ada motion, tapi motion itu dasarnya musik dulu. Iya. Musiknya dapat, motionnya disesuaikan sesuai dengan orang yang kita hadapi, lalu ada momen. Momen di mana orang happy hari itu, dia punya foto, video, dan kebahagiaan yang dia bawa pulang untuk beberapa hari dia kerja. Nah makanya itu konsep itu kita tuangkan dalam bentuk gerakan dan lagu. Oh, jadi kepinginnya setelah kita race hari Sabtu atau Minggu biasanya ke bawah nih sampai the next week-nya dia bekerja ya. Produktivitas, iya. Kalau suasana tuh lagi lemes biasanya triknya apa? Yang repot kita adalah waktu kita naik orang nggak ada. Semua sibuk minum. Jadi gimana tuh cara formulanya, triknya, strateginya buat gather the audience ya? Biasanya kita panggil-panggil ya, Iya. dengan gaya-gaya kita, musik segala macam, biar mereka tuh kepancing gitu emosinya, terus ikut maju dulu. Kita belum mulai nih, kita pancing dulu mereka, biar mereka pada datang, senang, begitu kumpul, baru kita. Baru naik lagi ya. Harusnya upbeat ya? Iya. Gitu. Berarti itu sebenarnya adalah length of duration setelah dia lari sampai dengan disco aerobik ada durasi tertentunya ya. Yang nggak boleh lebih dari berapa nih? Karena kadang-kadang kan dari race sendiri ada 5, 10, 21, 42. Berarti kan ini ada durasi berapa lama setelah mereka mencapai finishnya? Biasanya panitia itu ngasih waktu setengah jam setelah finish biasanya. Karena di rundown yang ada, kami selalu disetting setengah jam setelah dia finish kita mulai. Jadi mereka recovery, refreshment ya. Recovery, nanti baru mereka happiness lagi di situ. Berarti ngejagain hormon endorfinnya gitu ya. Jangan sampai lemas duluan, baru kekenyangan gitu ya. Kita pernah punya pengalaman peserta begitu finish makan nasi dulu. Makan nasi. Makan nasi ya, benar ya. Nasinya nasi apa nih? Nasi bener. Nasi makan berat lah, makan berat. Kemudian dia ada iraman musik nyanyi, kayak karaoke. Jadi kita terus nunggu udah agak panas, baru mari kita disco aerobik. Itu berat banget. Tahu-taunya VMNV-nya makan nasi juga. Ya. Kita lagi bingung karena gimana naikinnya nih, karena mereka udah makan gitu. Oh gitu. Jadinya itu yang strateginya gimana nih ngumpulin lagi gitu ya. Karena tapi akhirnya happy ending tuh. Karena semua yang hadir di situ mau masuk karena cocok sama lagu ya. Mau masuk ke lagu itu. Jangan-jangan yang disetel metal duluan nih, bukannya disco. Kita selalu nyocokin lagu sama audiens yang ada gitu. Kira-kira tamu segini mau lagu apa? Kita survei dulu gitu kan, ngobrol dulu umur berapaan, gitu, komunitas mana. Jadi kita sesuaiin lagu-lagunya. Berarti VMNV-nya juga ngelihat market ya, yang hadir ya. Kalau misalnya 20-an, ada nggak trik tertentu misalnya DJ-nya itu on the spot bisa dibungkus gak sebenarnya? Karena nih tiba-tiba dia ngomongnya 40-an atau 50, totonya yang hadir muda banget. Pernah gak begitu? Pernah juga sih, cuma kita kan karena pengalaman gitu ya, cepet ganti gitu langsung. Pernah dipanggil. Kita punya lagu cadangan. Bisa. Ada. Waduh, ternyata disco aerobik itu sulap juga. Ada masih cadangan. Panggung kita sulap. Kayaknya ganti lagu nih, ganti yang ini, ganti langsung berubah itu. Ganti. Oh iya pernah ya. Untuk apa tuh kegiatan anniversary ulang tahun atau apa? Oh iya, jamrut. Jamrut untuk lagu ulang tahun. Nah lagu itu selalu kita bawa karena siapa tahu tiba-tiba ada order yang ulang tahun. Ulang tahun untuk perusahaannya atau pribadinya. Itu tiba-tiba majuin aja gitu ya. Jadi semuanya udah loncat ya langsung ya. Karena belum siap ya. Terus kalau lihat dari sisi perkembangan disco aerobiknya sekarang mau dibawa kemana? Ini kan masuk ke arena lari ya. Ada nggak kepikirannya untuk cabang olahraga tertentu misalnya dan harapannya ke disco aerobik gimana? Kita sih pengennya ke komunitas-komunitas selain lari, ada juga yang lain ya, apa atau bisa juga kantor-kantor mungkin, kantor gathering buat ice breaking mereka gitu, tengah-tengah mereka ngantor, breakingnya tuh
bisa relaksasi dengan disco aerobik. Disco aerobik. Jadi kan lebih memeriahkan entertainment. corporate gathering juga ya, untuk yang sifatnya movement juga. Iya, jadi nggak cuma lari disco aerobik, tapi bisa kemana aja sebetulnya. Bisa kemana-mana, Bisa ke kemana aja. HR juga. Karena fun gitu, relaksasi gitu, dapat semua. Berarti kalau enterprise-nya ini untuk corporate bisa small medium business juga Bisa. ya. Ada nggak tertentu yang corporate-nya harus berapa orang deh gitu? Karena ini sifatnya movement gitu. Ada nggak? Enggak, kalau kita Minimal. fleksibel aja. Fleksibel. Tergantung, pokoknya penting ordernya mereka mau apa, yang datang siapa, dan kapan, Yang penting tujuannya sehat dan bugar dan gembira. Senang. dan gembira. Iya. Jadi memberikan inspirasi buat besokannya kita bekerja. Siap. Gitu Bu, ya. ada yang kurang, Bu. Apa ya? Kita nih pengopi nih. Oh gitu. Ajar di Kopi Samuan nih. Di Kopi Samuan terus ya. Siang-siang Kita mesti bakal ngopi. iya harus ngopi di Kopi Samuan kita semua. Jangan lupa. Oh, kita ngopi dulu nih di Kopi Samuan ya. Terima kasih untuk tempatnya yang cool banget, dan hari ini kita cicipin kopi-kopi dari daerah yang Sumatera yang tentunya menghadirkan kopi yang strong banget. Sesuai dengan kita yang berjiwa dinamis. Mantap. Wah, Siap. makasih. Kopi Thank you. Samuan. Kalau saya ambilnya Robusta. Robusta memang pilihan ya. Kalau saya pilihnya Arabica. Arabica. Arabica Oh. Aceh ya, Aceh Gayo ya. Iya. Kalau saya mix dulu. Oh, mix dulu. Iya, harus di mix. 30-70% ya Oh, buat oke, kita oke, semua. oke. Yeay. Mantap. Jadi di Kopi Samuan itu bukan hanya Arabica dan Robusta, tapi kita juga banyak kedatangan kopi-kopi dari area-area pilihan, diantaranya adalah Sumatera, Lintong, Aceh, Mandailing, dan ini semua ada kita create untuk black coffee, latte, cappuccino, dan banyak yang favorit-favorit dari kita semua. Mungkin dari Disco Aerobik ada slogan tertentu yang menyemangati kita untuk selalu dinamis. Kami punya misi, gini, catat nih ya, lewat gerakan disco dan musik disco yang meriah, kami pengen orang-orang senang, happy, habis capek dapat medali, mereka happy, happy-nya terbawa ke hari-hari berikutnya. Maka menambah semangat dia berlatih di event-event selanjutnya. Bayangkan kalau mereka selalu gembira, maka goals setiap pribadi secara kebugaran dan kesehatan tercapai. Jangan-jangan bisnisnya juga ikut jadi bagus. Yeay, thank you guys. Sampai ketemu di edisi Berita Lari berikutnya. Seperti yang dikatakan Femin Fei, tetap sehat, tetap semangat, dan ingat bahwa recovery itu penting. Jadi harus tetap seru. Bye!